Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib, fahakadha sawa'un as-salatu al-khaliyatu 'anil khushu'i wal khuduri wa jam'il himmati 'ala Allah ta'ala fiha bimanzilati hadzal abdi aw al-amati al-mayyit alladhi yuridu ihda'ahu ila ba'dil muluki. ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرد في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها hatta balagha ushruha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Al-ikhwatul kiram, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana hati dapat istiqamah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan pada kesempatan lampau bahwasanya hati ini akan dapat istiqamah menuju Allah Subhanahu wa taala bila terwujud padanya dua hal. Yang pertama, hati ini mampu mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. Ini yang pertama dan telah kita jelaskan. Adapun yang kedua, agar hati dapat istiqamah adalah manakala hati ini mampu mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya mengagungkan perintah maupun larangan sebenarnya dia sedang mengagungkan zat yang memerintah dan zat yang melarang. Kemudian telah kita bahas pada kesempatan yang lampau, tanda mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berupaya menjaga waktu-waktu pada perintah tersebut. Ketika mengagungkan perintah Allah, maka agungkanlah, perhatikanlah waktu-waktunya. Diperintahkan sholat, jaga waktunya. Jaga batasan-batasan sholat, cek dan diceklah selalu rukun-rukunnya apakah telah terpenuhi, kewajiban-kewajibannya, kesempurnaannya, sunnah-sunnahnya, dan hendaklah dia berupaya terus-menerus memperbaiki amalan tersebut. Pada waktu-waktu telah ditentukan oleh Allah SWT. Tanda mengagungkan perintah adalah bersegera bergegas mendatanginya. Tanda mengagungkan perintah Allah adalah dia merasa bersedih ketika terluput dari mengerjakan perintah tersebut, terlambat, dan semacamnya. Kemudian kita lanjutkan pada pagi hari ini. Dia berikan contoh-contoh tentang ibadah salat. Mengagungkan perintah Allah dalam salat adalah mengagungkan waktunya, meliharanya, menjaganya, melihat rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan berupaya untuk khusyuk padanya. Dan beliau umpamakan kemarin bahwasanya salat tanpa kekhusyukan, salat yang tak diiringi dengan kekhusyukan, perumpamaannya bagaikan seseorang yang menghadiahkan kepada sahabatnya budak, tapi budak tersebut telah menjadi bangkai. Tentunya sahabatnya menganggap ini adalah merupakan bentuk pelecehan. Dihadiahkan kepada sahabatnya bangkai, budak tapi sudah menjadi bangkai yang dihusung keranda. Maka ini bukanlah namanya persahabatan, tapi adalah penghinaan. Demikian juga salat, yang dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa khusyuk bagaikan menghadiahkan bangkai kepada raja. Jika seseorang cinta kepada raja tapi dia berikan kepada raja bangkai,
bangkai daripada seorang budak, tentu raja akan marah. Ya, demikian juga lah dengan hamba. Maka beliau berkata, fahakadha sawa'un as-salatul khaliyatu 'anil khusyu' wal hudur wa jam'il himmati 'ala Allah Ta'ala fiha bimanzilati hadzal 'abd. Maka salat yang tak terdapat padanya kekhusyukan, hati tak hadir bersama ya raganya dan tidak fokus dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, bercerai-berai hatinya, perumpamaannya bagaikan hamba ini atau budak ini, budak wanita atau hamba saya laki-laki yang telah mati, yang dia ingin hadiahkan kepada sebagian raja-raja. Pastilah raja tak menerimanya, menolaknya, mungkin akan menghukum orang tersebut, mungkin akan membinasakannya karena ini merupakan bentuk pelecehan. Demikian juga dengan salat yang tidak Allah terima darinya. Salat yang tanpa khusyuk tidak Allah akan terima. Walaupun salat yang dilakukan ini dapat menggugurkan kewajiban di dunia, karena dia telah melakukannya. Kewajiban di dunia gugur. Ya. Karena terpenuhi syarat-syaratnya, rukunnya, namun tak ada padanya kekhusyukan. Menggugurkan kewajiban tapi la yuthibuhu 'alaiha. Allah tidak berikan ganjaran apapun terhadap salat ini. Fa innahu laysa li'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Karena hakikat salat seorang adalah apa yang dia benar-benar dapat ya memahaminya, memaknainya, meresapinya. Itulah hakikat salat. Seberapa kita bisa meresapi salat, sebegitulah hakikat salat kita. Dalam Sunan dan Musnad Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya dari Nabi SAW, dia bersabda, sungguh seseorang itu salat tetapi tidaklah dituliskan untuk pahala salatnya kecuali setengahnya semata, kadang sepertiganya, kadang seperempatnya, kadang seperlimanya, kadang sepersepuluhnya yang diterima. Naam. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابئها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناكس بحسبه. Kata beliau rahimahullah, perkataannya begitu berharganya, kaidah-kaidah dalam beribadah. Hendaklah diketahui bahwasanya segala macam bentuk amalan-amalan yang diperbuat manusia akan diperlakukan seperti ini pula lah ganjarannya. Maka amalan itu akan bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bertingkat-tingkatnya bagaimana kekhusyukan yang terdapat dalam hati seseorang, bagaimana keimanannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana kecintaannya, dan apa yang mengikuti hal tersebut. Ya, inilah amalan yang dapat menggugurkan dengan sempurna segala dosa-dosa. Semakin berkurang, maka berkurang pula lah ya untuk menggugurkan, mencuci dosa-dosa. Orang sholat, kita semua tadi sholat, ya semua kita sama gerak raganya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, semua sama gerakan zahirnya, tapi membeda-bedakan antara kita adalah apa yang terdapat dalam hati, berupa kekhusyukan, ketundukan, perasaan mengagungkan Allah, perasaan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, perasaan mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat tersebut, perasaan seolah-olah melihat Allah Jalla wa ala, atau seolah-olah Allah dia rasakan benar-benar Allah melihatnya. Ini yang membeda-bedakan manusia. Ya, dalam segala bab, orang pergi haji, semua pergi haji, semua wukuf di Arafah, semua melontar jamrah, semua tawaf, semua sa'i. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah apa yang terdapat dalam hati manusia ketika mengamalkan amalan tersebut. Orang tawaf, ya sama-sama 7 kali, tapi berbeda-beda derajat pahalanya. Ada yang tawaf ribu-ribu, ya melakukan berbagai macam bid'ah dalam tawaf, berzikir kuat-kuat, mengganggu jamaah lain, melagu-lagukan zikir. Subhanallah. Kadang-kadang bawa lagu nasional ketika tawaf, teriak-teriak. Ya,
mengikuti pembimbingnya, mengganggu jamaah yang lain. Sama-sama memang 7 kali tawafnya, karena kalau lebih tak diterima. Tapi ya, masalahnya adalah apa yang terdapat dalam hati. Tak sama orang tawaf hatinya benar-benar khusyuk, tunduk, merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah, nikmat Allah yang Allah limpahkan kepadanya, di mana Allah mudahkan dia pergi ke rumah Allah yang dirindui oleh setiap orang-orang beriman. Dapat sampai ke sana, dapat langsung sholat menghadap kepadanya, mengelilinginya, mengenang bagaimana tapatilas Ibrahim alaihissalam, bagaimana dahulu membangun rumah Allah dengan putranya. Ini yang akan membedakan manusia. Ya, fatafadhulul a'mal bitafadhuli ma fil qulub. Amalan itu akan bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang terdapat dalam hati manusia. Ya, dalam pekerjaan di dunia saja, kawan itu sama, SOP-nya sama, masuk jam sekian, pulang jam sekian, tapi tak sama di mata, ya, apa namanya, bos ya, apa namanya di perusahaan, bos, tak sama di mata bos karyawan tersebut. Ada yang mengerjakan benar-benar sekedar mengerjakan kewajibannya. Ada yang mengerjakan dengan hati yang tulus, loyal yang tinggi, mengerjakan dengan keikhlasan, kegembiraan. Ada yang mengerjakan tapi dengan merengut mukanya. Berbeda-beda. Tentu demikian juga dalam hal ibadah. Jadi yang dikatakan amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa seperti sholat, menggugurkan dosa-dosa, antar Jumat dengan Jumat menggugurkan dosa-dosa, Ramadan dengan Ramadan, ini adalah menggugurkan dosa-dosa bila mana semua perbuatan tersebut dikerjakan dengan jiwa dan raga yang penuh. Ya. Kalau raganya sama, semua orang puasa menahan sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari, semua sama. Tapi apa yang terdapat dalam hati berbeda-beda. Nah. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من الحقائق الإيمان وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. Dengan kaidah ini hilanglah berbagai macam bentuk problem dalam memahami sebagian nas, sebagian teks yang terdapat dalam hadis contohnya. Ya. Nanti akan disebutkannya contoh hadis ya, yang andai kata salah dipahami menjadi musibah. Maka sesungguhnya hakikat amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan bagaimana yang terdapat dalam hati hamba berupa hakikat iman. Ya, dan amalan itu akan dapat menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa ya, kembali dengan kesempurnaan iman yang terdapat dalam hati atau kekurangannya. Semakin sempurna, semakin dapat menggugurkan semua dosa-dosa. Semakin berkurang, maka berkurang pula lah. Subhanallah. Naam. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حده من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر 2 سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة. Dan dengan ini hilanglah ya kesalahan pemahaman sebagian orang-orang yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala keberuntungan dalam memahami sebagian teks hadis. Contohnya hadis Nabi yang berbunyi sesungguhnya puasa Arafah menggugurkan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun akan datang, itu kata Nabi. Shaumu Arafah yukaffiru sanata ma qablaha wa ma ba'daha. Setahun yang lalu dihapuskan dengan puasa Arafah. Setahun akan datang dihapuskan. Sudah 2 tahun. Ya. Puasa Arafah menghapuskan puasa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Wa yaum Asyura, puasa 10 Muharram menggugurkan 1 tahun. Jika dikerjakannya puasa Arafah, dikerjakannya puasa Asyura, berarti dia sudah menggugurkan dosanya selama 3 tahun. Ini teks hadisnya. Ya. Akan muncul pertanyaan, 3 tahun.
Ya, belum lagi sampai 3 tahun. Kita belum sampai setahun saja sudah gugur semuanya. Ya, kalaulah 3 tahun, setahun yang kita jalani, berarti 2 tahun ini lebihnya kemana dibuang? Nah. Qalu fa idza kana da'buhu da'iman annahu yasumu yauma Arafah fasamahu wa sama yauma Ashura fa kaifa yaqau takfiru thalasi sinina kull sanah. Ya, maka mereka berkata, ya, jika memang seseorang terbiasa puasa di hari Arafah, puasa pula dia di hari Asyura, bagaimana dosa ini dapat menggugurkan 3 tahun yang belum dijalaninya? Ya, kalaupun dijalani setahun, ya maka sisanya akan ada 2 tahun lagi. Ya, bagaimana mereka menghadapi hadis semacam ini? Naam. Wa ajaba ba'duhum an hada bi anna ma fadala an takfiri yanalu bihi ad-darajat. Sebagian mengatakan setahun yang dia jalani akan digugurkan dengan setahun puasa tersebut. Adapun sisanya 2 tahun, yang 2 tahun ini kata mereka akan mengangkat derajatnya. Jadi 3 tahun. Setahun untuk menghapuskan dosa setahun. Ya, yang dia lakukan pada tahun yang lalu. Sisa 2 tahun akan mengangkat derajatnya. Ini jawaban sebagian orang. Ya. Wa ya lillahil ajabu. Wa ya lillahil ajabu. Falaita al-abdu idza ata bihadhil mukaffirati kulliha an tukaffiru anhu sayyi'atihi bi ijtima'i ba'diha ila ba'din. Ya. Maka berkata Al-Qayyim rahimahullah, wa ya lillahil ajab. Aduhai, alangkah anehnya, alangkah menakjubkan sekiranya hamba ya mengerjakan perbuatan ini, ya dengan perbuatan ini dia menghapuskan segala macam dosa-dosanya, ya dengan berkumpulnya ya keutamaan pada pada puasa ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana mungkin berkumpulnya yakni keutamaan ini dapat menghapuskan segala macam dosa-dosa manusia. Ya, bagaimana mungkin berkumpulnya puasa Asyura dengan puasa Arafah dapat menggugurkan ke semua dosa-dosa manusia, padahal dalam pengerjaannya ya orang tak sama dalam mengerjakannya. Keikhlasannya berbeda-beda, pengagungan Allah dalam hati mereka berbeda-beda. Ya, sebagian hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus belaka. Ya, tanpa diiringi dengan perasaan pengagungan Allah Subhanahu wa taala dan semacamnya. Naam. Wa takfiru bi hadhihi masyrutun bi syurutin mauqufun 'ala intifa'i mawani'a fil 'amali wa kharijihi. Hasbuka. Kata beliau, hakikat puasa Arafah dan puasa Asyura yang dapat menggugurkan dosa-dosa adalah puasa yang terpenuhi padanya syarat-syarat. Ya. Kemudian hilang daripada segala macam penghalang-penghalang untuk mendapatkan ganjaran pahala. Ya, baik penghalang dari dalam maupun penghalang dari luar. Nah, fa in 'alima al-'abdu annahu jaa'a bisyuruti kulliha wa intafat anhu al-mawani'u kulluha fa hina idin yaqa'u takfir. Ya, jika seorang hamba tahu dia benar-benar melaksanakan semua syarat-syaratnya dan hilang segala macam penghalang-penghalang tak diterimanya amalan, maka ketika itulah baru dapat menggugurkan dosa-dosanya. Bukan sekedar puasa saja, bukan sekedar menahan lapar dari terbit fajar hingga tenggelam matahari saja. Kadang puasa juga, tapi ghibah jalan terus. Puasa Arafah juga, tapi matanya tak puasa dari yang haram. Puasa Asyura juga, tapi tangannya tak lepas daripada perbuatan yang haram. Nafkahnya daripada nafkah yang haram. Bukan sekedar puasa belaka. Nah, wa amma 'amalun shamilathu al-ghaflatu aw li aktsarihi wa faqada al-ikhlasu alladhi huwa ruhuhu wa lubbuhu wa lam yufi haqqahu wa lam yuqaddirhu haqqa qadrihi fa ayyu syai'in yukaffiru hadzal 'amal. Kata beliau, adapun amalan-amalan ibadah diiringi dengan lalai, ya,
atau didominasi dengan kelalaian, kita sholat juga. Maka lihatlah sholat kita, seberapa lalai kita. Kadang-kadang banyak lalainya, apalagi lagi banyak proyek. Semakin banyak lalainya. Lagi banyak proyek, lagi banyak uang. Ya, sholatnya tak khusyuk, sibuk dan mikirkan habis ini aku kemana nih, belanja apa ini? Ya, baru keluar invoice. Sibuklah dia, kemana mau dibelanjakan ini, apa mau kubuat, usaha apa mau kubuat. Ya, inilah amalan yang akan dikatakan tak dapat menggugurkan dosa-dosa. Kenapa? Amalan tersebut diiringi dengan kelalaian. Ya. Atau sebagian besar dari amal tersebut diiringi dengan kelalaian. Lalai tak sepenuh hati. Subhanallah. Ya. Berikanlah contoh dalam masalah kelalaian supaya mendekatkan pemahaman. Jika seorang anak sibuk dengan gamenya, sibuk aja. Bapaknya teriak-teriak, tolong kau bantu dulu ayah, ya. Ayahnya ngomong, ya. Tapi entah apa yang ya. Tak fokus dengan perintah-perintah ayahnya. Kenapa kau tak pergi? Ya. Masih dia sibuk dengan gamenya. Kira-kira apa yang akan dilakukan saya? Mungkin dia datang, dia jawab telinganya. Kau tak dengar ya? Mana kuping kau? Mungkin dibanting gamenya. Subhanallah. Ini perumpamaan orang yang tak khusyuk, makhluk dengan makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Memang wajah kita, tubuh kita semua ke kiblat. Memang gerak-gerik imam kita ikuti, hati kita. Subhanallah. Bagaimana sholat semacam ini dapat mengukurkan dosa? Bagaimana puasa? Pagi-pagi Ramadan sudah sibuk dia, asmara subuh katanya. Ya, kebiasaan sebagian tempat kalau sudah puasa ba'da subuh itu jalan penuh. Muda-mudi. Ada istilah asmara subuh sini? Tak ada ya? Nah, mojok, jalan sana, kumpul-kumpul. Anak-anak muda. Apa yang kalian sini? Cuci mata. Gini puasanya mau menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah. Lewat anak perempuan diteriaki. Ya. Inilah ibadah yang diiringi dengan kelalaian. Ya, hilang daripadanya keikhlasan. Yang mana ikhlas itulah ruh dan inti dari suatu amalan. Dia tak sempurnakan keikhlasan dalam beramal tersebut. Lalai. Ya. Tak benar-benar dia perhatikan. Dia berikan hak yang sepenuhnya pada amalan tersebut. Bagaimana mungkin amalan seperti ini dapat menggugurkan dosa-dosa? Memang janjinya puasa Arafah, Asyura menggugurkan dosa setahun belakangan, setahun depan, setahun, 3 tahun sepenuhnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengerjakannya dengan sepenuh hati, sepenuh keikhlasan, khusyuk, dalamnya ada pengagungan kepada Allah Jalla wa Ala dan seterusnya. Nah, فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبتل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو من به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يقدمه عليه أو يؤادي من لا يقدمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته فهذا أي شيء يكفر. Kata beliau, fa in wathiqa al-'abdu min 'amalihi bi annahu waffahu haqqah, jika seorang hamba percaya, yakin dia telah menyempurnakan amalan alladzi yanbaghi lahu zahiran batinan, menurutnya dia telah mengerjakan amalan tersebut zahir batin, jiwa dan raganya semuanya benar-benar mengerjakan amalan tersebut. Walam ya'rid lahu mani'un yamna'u takfirahu, dan menurutnya tidak ada yang menghalangi amalan tersebut dapat menggugurkan dosa-dosanya. Wal mubtil yuhbituhu min ujbin, dia yakin bahwasanya tidak ada yang dapat membatalkan amalannya berupa sifat ujub, merasa bangga dengan amalan.
wa ru'yati nafsihi fihi, dia merasa yakin, dia tidak merasa hebat melihat dirinya besar agung dengan amalan tersebut, ya. Umannin bihi, atau dia tak pernah merasa telah memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, tak merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yatlub min al-ibadi ta'dhimahu lahu, dia tidak pula menuntut daripada sang hamba agar mengagungkannya dalam beribadah. Au yastashrifu biqalbihi liman yu'azzimu alaihi, atau hatinya berusaha ketika beramal mengharapkan orang mengagungkannya. Au yu'adi man la yu'azzimu alaihi, atau dia tak pernah menjadikan musuh orang-orang yang tidak mengagungkan amalannya. Wa yara annahu qad bakhasa haqqah, dan dia melihat bahwasanya orang tersebut telah mengurangi haknya karena tidak mengagungkannya. Wa annahu qad istahana bihurmatihi, dianggapnya orang yang telah melecehkan kehormatannya. Fa hadza ayu syai'in yukaffir, orang semacam ini bagaimana dapat dikatakan amalannya dapat yakni menggugurkan dosa-dosanya. Saya ulangi lagi, kata beliau rahimahullah, bahwasanya amalan seseorang itu akan dikatakan utuh, sempurna, ya, manakala dikerjakan amalan tersebut dengan sepenuh hati dan hilang daripada segala macam sifat-sifat buruk dalam beramal, penghalang-penghalang diterimanya amal, penghalang-penghalang digugurkannya dosa-dosa. Ya, apa itu diantara penghalang-penghalang yang dengan sebab itu dosa-dosa tidak digugurkan? Diantaranya adalah ujub, merasa bangga dengan amalan. Kita ngaji, kita baca Quran, kita sholat, kita berinfak, kita bersedekah. Manakala kita merasa bangga dengan amalan, bangga semacam ini bagaimana mungkin dapat menggugurkan dosa-dosanya amalan tersebut? Amal yang diiringi dengan kebanggaan, bagaimana dikatakan dapat menggugurkan dosa-dosa? Kadang-kadang orang beramal tapi dia ya seolah-olah telah berjasa terhadap Allah, terhadap Islam. Amalan semacam ini bagaimana dikatakan dapat menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya? Kalau bukan karenaku, kalau bukan karenaku tak tegak dakwah di kampung ini. Contohnya, ini perkataan ujub, ya, perkataan yang akan dapat menggugurkan semua jasa-jasanya. Ketika orang-orang Arab masuk Islam, mereka menganggap telah memberikan jasa kepada Nabi dan keislaman mereka, seolah-olah dengan mereka Islam menjadi lebih hebat, tanpa mereka Islam tak hebat. Maka turunlah ayat yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka menganggap telah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, la tamunnu 'alai islamakum, jangan kalian merasa hebat dengan keislaman kalian. Ya, ini perasaan yang akan dapat menggugurkan amalan. Amalan semacam ini bagaimana dapat menggugurkan dosa-dosa? Diiringi dengan ujub, diiringi dengan bangga, diiringi dengan alman, merasa berjasa. Ya. Amalan yang diiringi dengan harapan agar makhluk mengagungkannya ketika beramal. Ya, hatinya selalu berharap orang-orang mengagungkannya dalam amalannya. Bahkan dia akan memusuhi orang yang tak mengagungkannya dalam beramal. Dianggapnya ini musuhku ini, tak menghormati apa yang kulakukan, ya, tak mengagungkan apa yang kubuat, ini musuh bagiku. Tak menghargai apa yang telah kubuat, dianggapnya ini orang tak tahu, ya, kemuliaanku. Dia mengurangi kemuliaan diriku, dia telah menghinakan kehormatan diriku. Orang yang dalam beramal ada hal-hal semacam ini, bagaimana mungkin dikatakan amalannya itu dapat menggugurkan dosa-dosanya? Ya, inilah amal diiringi dengan kotoran-kotoran ujub, bangga, merasa berjasa, mengharapkan dari manusia pujian, marah kalau manusia tak memujinya. Ini bagaimana akan dapat menggugurkan dosa-dosa? Amalan semacam ini, bersedekah tapi ini sedekahnya, inilah niatnya agar orang menganggapnya orang yang berjasa terhadap Islam, agar orang mengagungkannya, mengangkat derajatnya, melulukannya dan semacamnya. Sedekah apa yang akan dapat menggugurkan, ya, keburukan-keburukan dosanya jika seperti inilah sedekahnya? Naam. Wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha aktsaru min an tuhsar.
وليس الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. Ini pun perkataan yang indah, ya, kaidah dalam beribadah. Yang menggugurkan amalan itu banyak sekali, yang merusak amal itu banyak, bahkan sulit untuk dihitung karena banyaknya. Maka bukanlah perkaranya itu engkau sibuk beramal, tapi bagaimana engkau dapat menjaga amalanmu dari segala yang merusak amalan dan yang menggugurkannya. Kau tengok ahli bid'ah itu, getolnya beramal, nari joget-joget, nari berputar, berzikir sambil berjoget-joget, berzikir berputar-putar, zikir kesurupan. Ini seperti ini, gimana Allah akan terima nih? Ya, berzikir, melantunkan berbagai macam pujian-pujian kepada Nabi dengan musik-musik campur baur perempuan laki-laki, joget-joget. Ini semacam ini bagaimana akan diterima amalannya, zikirnya? Zikir teriak-teriak, zikir bentak-bentak Allah. Tak Nabi ajarkan seperti itu cara berzikirnya. Bid'ah semacam ini bagaimana akan diterima amalannya? Subhanallah, banyak penggugur amal. Nah, satu paragraf lagi ya. Fariya'u wa indaqqa muhbitun lil amal wa huwa abwabun katsirah la tuhsar. Contohnya riya. Riya ini meski sedikit dia menggugurkan amal. Padahal riya ini pintu-pintunya begitu banyak tak dapat dihitung. Nah, wa kaunul amali ghairu muqayyad bittiba'i sunnah aidan mujibun li kauni batilan. Ya, di antara bentuk penggugur amal adalah ketika amalan itu dilakukan dengan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini akan membuat amal tersebut batil, tak diterima oleh Allah SWT. Kau tengok banyaknya orang beramal tapi sia-sia amalannya. Ada yang demi mengagungkan orang yang diagungkan, subhanallah, dianggapnya ibadah. Dia bernazar akan bercukur jika terpenuhi hajatnya, bercukur di sisi kuburan fulan. Ya, dianggapnya dia mengagungkan wali. Ya, kalau tembus keinginanku, aku nazar, aku akan bercukur di sisi kuburan si fulan. Cukur ibadah itu hanya untuk Allah Tabaraka ta'ala. Kapan? Ketika kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, di-share lagi di jaring sosial. Karena tembus keinginanku, ya, dalam perkara A, B, C, D, aku akan bercukur di hadapan kuburan leluhurku, nenek moyangku. Dianggapnya ini ibadah. Subhanallah. Cukur itu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lain cukur karena banyak kutu itu enggak ibadah, itu kebiasaan. Kenapa kau tengok botak aja? Pusing aku, banyak rambut. Terhalang untuk memikirkan umat. Itu lain, itu kebiasaan. Ini cukur dalam bentuk ibadah. Ya. Sebagian tak puas dan sekedar bercukur, tawaf di sisi kuburan yang diagungkan, kayak tawaf di Ka'bah. Ini ibadah bagaimana diterima? Subhanallah. Dalamnya ada kesyirikan, bagaimana akan diterima? Nah. Wal mannu bihi 'ala Allah ta'ala bi qalbi mufsidun lahu. Demikian juga ya, mengungkit-ungkit kebaikannya, menyebut-nyebut kebaikannya seolah-olah dia berjasa kepada Allah. Ya, ini merusak amal. Dan ini cukup bahaya. Ya, karena aku pondok itu tegak, karena itu masjid, karena aku masjid itu tegak, tanpa aku yayasan itu runtuh. Padahal runtuh semua amalannya dengan ujubnya, bangganya. Naam. Wa kadzalika al-mannu bis-shadaqati wal ma'rufi wal birri wal ihsani was silati mufsidun laha. Demikian juga orang yang merasa berjasa mengungkit-ungkit pemberian sedekahnya. Tak tahu untung kau udah aku sedekahkan kepadamu. Mengungkit-ungkit sedekah itu membatalkan. Ya, kau dulu siapa? Aku yang bantumu dari dulu. Sejak kecil kau kubesarkan. Ini ku kasih terus uang subsidi. Sekarang tak tahu diri, tak tahu diuntung. Mengungkit-ungkit pemberian, membatalkan ganjarannya. Ngeri. Ya, al-mannu bis-shadaqah, mengungkit-ungkit sedekah. Ya, mungkin perbuatan baik, jasa-jasanya. Kalau kau sudah berbuat kebaikan, udah kau lupakan. Allah tak akan lupa. Kau harus lupakan. Allah tak lupa. Kalau kau ingat-ingat, engkau merasa hebat. Udah lupakan kebaikan kau buat dengan manusia, supaya tetap berkekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuang. Demikian juga berbuat kebaikan, berbuat ihsan, jangan diungkit-ungkit.
Demikian juga berbuat kebaikan dalam menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat, tak usah diungkit-ungkit. Kau udah kuliahkan, tak senang orang. Ya. Kadang-kadang orang ada seperti gitu. Ya. Kecewa, semuanya diungkitnya. Siapa yang menguliahkan kau? Siapa membesarkanmu? Siapa? Diungkit-ungkit. Nah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, Allah telah berkata, wahai orang-orang beriman, jangan kalian ikuti sedekah kalian, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya, diberi juga, tapi perkataan menyakitkan. Nah lah aku ambil nih, kan gak enak. Nih aku ambil nih, dasar minta-minta aja kerjamu. Nah ambil nih, dibuang lagi. Nih aku ambil. Kira-kira senang gak orang nerimanya? Subhanallah. Ya, demikianlah ikhwati fillah rahimahullah kajian pagi hari ini. Afwan lewat 5 menit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.